Gitu dah. Berpengaruh sama aku. Ya emang orangnya males aja sih gitu. Ngebul banget. Mitos atau fakta? Langsung aja diserbu. Skripsi kan sama juga dia. 3, 2, 1. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kita mau ngomongin apa nih, Jeng? Kita bakal sharing-sharing nih tentang gimana sih caranya lulus dari EP. Ini udah masuk nih. Bang Prasetyo Widiantoro. Oke. Kita sambut dulu dah. Halo semuanya. Halo Kak, apa Bang kabar? Pras. Kenalkan kita dari PPI. Senang ketemu dengan Bang Pras lagi setelah waktu itu sempat bantuin kita ya di salah satu acara kita, proker kita, yaitu Research Akademik. Ini kesempatan kedua kalinya, makasih banget lah Bang Pras, ini emang orangnya baik banget ya. Keren. Orang keren ya, Pe. Kita mulai aja, pertanyaan pertama, mitos atau fakta lulus dari EP itu susah? Pertanyaan yang sungguh menarik. Itu mitos sih untuk ekonomi pembangunan sendiri. Kalau misalkan sendiri sih relatif ya. Itu menurut saya sih tantangan sih. Pada intinya balik ke individu masing-masing gitu. Untuk saya sendiri itu mitos. Oke, sebenarnya ini untuk semester 5 ke atas sih, karena udah mulai penjurusan juga, ada yang PP, ada yang ODA, dan mulai mikirin skripsi. Untuk skripsi di EP itu semenyeramkan orang-orang di sosmed nggak sih? Kayak mana Bang menurut lu? Jadi untuk pengerjaan skripsi sendiri sih itu punya seninya masing-masing gitu, tergantung diri kalian sendiri nih atau tanggung jawab atau enggak sama diri sendiri gitu. Kalau tanggung jawab ya selesain gitu. Nah itu bisa didorong sih sebenarnya, dan untuk itu sih ya baiknya sih ditargetin sih. Dan kalau semester 5, 6, 7 tuh mesti banyak baca jurnal terus. Oke, berarti orang terutama di EP itu dapat nemuin seninya itu pas lagi di semester 7 ya Bang, pas lagi seminar penelitian. Iya, betul banget Pada gitu. Bang Pras, Eka mau nanya, kan biasanya kalau lihat di Instagram tuh suka ada tuh yang kakak-kakak yang mau lulus tuh 1/3, 2/3. Nah itu apa sih maksudnya, kayak tahapan lulus di EP tuh kayak gimana gitu Kak? Itu iya sih, EP sendiri kita punya beberapa jenjang gitu. Untuk yang pertama, kalau EP tuh bisa ketika udah 120 SKS, udah semester 7. Nah itu kalau dari segi peraturan FEB tuh udah dibolehkan milih gitu loh. Jadi untuk 1/3-nya itu ada yang seminar proposal dulu, 2/3-nya itu dia komprehensif. Terus ada juga yang tipikal kedua, jadi kompre dulu nih, terus habis itu seminar proposal. Yang 3/3 tuh udah nggak bisa diganggu gugat, mesti skripsi gitu kan. Bang Pras sendiri di kubu mana nih? Kompre dulu atau seminar dulu? Oke, saya tim sempro dulu, sempro kompre lanjut gitu. Oh gitu. Ada alasan khusus nggak Bang? Enggak sih, waktu itu kayak belum, ya ikut umum aja sih, nggak ada alasan khusus. Mungkin ikut umumnya sempro dulu, terus kompre sama langsung lanjut ke ini kan. Dan kebetulan kan waktu itu seminar penelitian kan udah jadi. Jadi di semester 7 teman-teman ada matkul seminar penelitian. Nah nanti tuh disuruh nulis juga bab 1 sampai bab 3 sebagai nilai kuliah, dan di situ dipresentasiin juga teman-teman. Misalkan nih, contohnya teman-teman nih, kalau nggak salah nih waktu itu Pak Hartana dikasih waktu tuh 2 minggu buat ngerjain proposalnya itu bab 3 buat matkul seminar penelitian nih. Nah setelah itu lanjut presentasi sampai matkulnya selesai. Jadi 2 minggu tuh kita bikin dan dipresentasiin sampai matkulnya selesai. Nah itu kan kita punya bahan. Jadi ya udahlah kita daftarin. Setelah kita daftarin, ya udah kita sidang proposal duluan. Berhubung kita lagi bahas ini ya, sidang skripsi kayak gitu, ngejalanin tiap tahap-tahapnya itu kayak gimana sih Kak? Coba cerita-cerita ke kita rasanya. Oke.
Jadi kita dialihkan ke kelurahan masing-masing. Online tuh sebenarnya kalau buat KKN tuh sangat kurang sekali gitu. Jadi itu yang pertama rasanya sangat menyayangkan gitu. Yang kedua, untuk pelaksanaan seminar proposal tuh kalau untuk saya cukup berat gitu karena nggak ketemu lain-lain gitu. Online, offline tuh ada tantangan masing-masing. Tapi ya syukur sih masih bisa ngelewatin itu gitu. Terus untuk skripsinya nih ini jadi ada beragam macam dosen gitu ya yang punya karakteristik masing-masing. Untuk dosen EP mayoritas tanggung jawab semua kok, tenang aja, kurang tatap muka sama kan bisa tuh kalau itu langsung coret-coret. Spill dong, Bang. Tadi dosennya siapa tuh? Enggak tahu, pokoknya kalau dosen pembimbing saya sih alhamdulillah sih baik dan cepat sekali gitu responnya. Intinya mayoritas dosen pembimbing di EP tanggung jawab lah ya. Tanggung jawab. Nah, itu keuntungannya jadi anak EP tuh untuk maba-maba yang denger Get to Know ini. Bang Pras, kalau misalnya dosen yang milih atau dipilih yang Nah, ini penting juga nih teman-teman nih, tadi lupa nyebutin. Nanti kita diuji dulu, uji seminar proposal. Pokoknya ada 2 dewan penguji lah. Nanti bisa jadi di antara 2 orang ini tuh dosen pembimbing kalian gitu. Berdasarkan saran yang diberikan oleh Kajur dan Sekjur gitu. Nanti dilihat nih karakteristiknya nih untuk spesialis apa gitu. Terus sama Kaprodi sama Sekprodi tuh disaraninnya ini, hubungin ini ya, kayak gitu. Lebih dipilih tapi berdasarkan pengujinya itu. Bang, mau nanya deh. Tapi ada ini nggak sih, ada kasus misalkan dosen pembimbing itu bisa diubah gitu? Sampai saat ini sih kalau kasusnya ini kayaknya belum tahu ada yang berubah atau belum. Cuma kadang ada juga nih teman-teman nih, misalkan udah disaranin dari 2 penguji ini, misalkan dosen B, nah ternyata dosen B nggak mau, dan pada akhirnya itu kayak kita mesti nanya lagi nih ke Kaprodi atau Sekprodi, Bu, kalau Pak ini bahwa dosen ini nggak bisa jadi dospem saya gitu, solusinya gimana gitu. Kadang ada juga nih kayak kasus teman saya juga, dia tuh langsung ngechat dosen yang dia pengen gitu, siapa tahu mau menurut dia tuh. Dan kalau emang udah setuju ya saranin lah tuh yang dosen yang ditanya itu ke Kaprodi sama Sekprodinya itu, nanti di ACC. Jadi itu yang cara B itu ketika yang disaranin itu nggak mau ya. Oh gitu ya. Oke. Insight baru sih. Oh iya Bang Pras, penasaran juga, Sempro itu berapa lama sih waktunya kita pas lagi sidang proposal terus skripsi juga, dan misalnya ya, tapi ya semoga jangan sampai misalnya di tengah-tengah selama sidang itu dosen biasanya kan pasti bertanya kan, misalnya entah itu ngejebak atau gimana, terus gimana sih solusinya supaya kita tuh bisa jawab pertanyaan-pertanyaan dosen penguji itu kayak gitu. Untuk waktunya ini umumnya ya sempro 10-15 menit, tapi kalau waktu fullnya tuh sekitar 30 sampai 1 jam gitu. Kalau kompre tuh dari ya itu bebas sih sesuai dosennya gitu. Kadang juga ada yang mau misah gitu, jadi nggak 2 dosennya itu di satu tempat gitu. Jadi satu dosen di Zoom A, terus yang satu di Zoom B. Nah, itu ada juga. Terus yang ketiga untuk skripsi tuh sampai 20 lah, anggap aja segitu untuk presentasi, tapi fullnya itu 1,5 jam. Nah, untuk untuk menjawab pertanyaan itu mulai dari sempro sampai dengan skripsi tuh, ini mulai sempro dulu ya. Kalau sempro kan sampai bab 3 doang tuh ya. Ya pastikan teman-teman nguasain bab 1, 2, 3-nya. Jadi ya kalau ditanya ini maksudnya apa bisa dijawab gitu. Terus kalau kompre ya lagi-lagi itu juga perlu mengingat ulang gitu, untuk membaca ulang terkait semester-semester awal dan ya sampai ya semester sekarang lah gitulah teman-teman. Terus selanjutnya untuk skripsi kan sama juga, dipastikan tuh teman-teman tuh paham gitu nih latar belakangnya nih udah
di apa nih, di titik apa nih. Terus udah juga bikin list pertanyaan sendiri kalau bisa. Jadi udah autokritik sendiri, menanyakan diri sendiri atau berekspektasi tuh dosen tuh bakal nanya apa gitu. Jadi untuk menangkalnya sih seperti itu. Udah banyak kok itu konten-kontennya kalau di misalkan nyari di YouTube ataupun di mana gitu di. Tanya deh Kak, Iya, boleh? silakan. Kan tadi udah ngomongin tentang kelulusan juga ya. Nah menurut Kakak nih, mitos atau fakta sih kalau misalkan ada matkul yang ngulang tuh bakalan berpengaruh sama kelulusan kita juga gitu? Tergantung ya, banyak atau tidaknya dia mengulang. Yang dia ngulangnya dikit gitu, itu mitos gitu. Berarti emang tergantung masing-masing gitu sih ya, berapa yang dia ulang mata kuliahnya sama banyak atau enggaknya gitu ya Kak? Iya, betul sekali. Gitu. Ya, Kak mau nanya nih, sebenarnya mitos atau fakta sih Kak kalau kita harus punya senior yang bisa kita jadiin panutan gitu Kak dalam kuliah? Nah, ini sih sebenarnya kembali relatif lagi ya. Kalau buat kuliah tuh buat menanyakan terkait perkuliahan, terkait dosen. Jadi sedikit perlu lah. Bisa jadi buat ini sih, buat link-link juga sih. Tapi jangan terlalu berlebihan juga gitu. Bang, mau nanya Bang, sekarang kan nggak di semester 6-7 tuh ngapain aja sih Bang? Terus timeline untuk menuju wisuda tuh apa aja? Oke. Dari semester 6 sama 7 sih sebenarnya kita udah masuk ke konsentrasi ya, sesuai sama konsentrasinya masing-masing. Dan nanti teman-teman belajar tuh semester 6, nah itu udah mulai tuh, udah ekonomi semua tuh, sesuai dengan konsentrasinya. Nah semester 7 tuh udah mulai dikit lah mata kuliahnya. Sama teman-teman mau ngulang tuh bisa di semester 7 gitu. Setelah itu timelinenya kita melakukan seminar proposal sama komprehensif tuh bisa mau pilih yang mana terlebih dahulu. Sempro teman-teman selesai. Ini udah teknis banget. Terus daftar di apa sih namanya, di situs FEB tuh ada. Nanti terus setelah itu diumumin tuh maksimal sebulan kalau nggak salah. Nah nanti setelah pengumuman nanti teman-teman chat dosennya. Setelah itu presentasi, nunggu sehari 2 hari tuh muncul tuh lulus atau enggak. Ketika lulus teman-teman dikasih yang namanya form revisi. Nah, form revisi ini maksimal dikumpulkan dan revisi beserta revisiannya tuh maksimal tuh 2 minggu. Terus selanjutnya kalau kompre mah ya kompre aja gitu. Pokoknya dari berapa dosen nanti ditanyain. Nah, terus kalau udah selesai ya udah gitu. Nanti sehari 2 hari tuh diumumin. Kalau kompre juga ada gayanya masing-masing setiap dosen. Jadi kalau saya sih kemarin satu dosen ngehajar 3 orang gitu, tapi ada juga yang satu dosen tuh satu gitu, ada juga. Jadi beragam caranya gitu. Nah kalau kompre kan ya umum aja sih. Kalau kompre itu kalau misalkan ujian pengumuman lulus. Terus kalau skripsi sih minimal bimbingan tuh sekitar P7 sampai 8 gitu minimal tuh. Setelah itu baru diizinkan untuk mendaftar gitu. Nah, mendaftar sama juga di FEB juga, di situs FEB. Itu sebulan juga. Nah, setelah 1 bulan tuh terus diumumin, nanti teman-teman tuh biasanya jaraknya sih sekitar 2 minggu gitu ya, pengumuman nih. Misalkan pengumuman, terus 2 minggu lagi tuh baru sidang tuh gitu. Jadi kita bisa mempersiapkan diri dulu misalkan buat PowerPoint dan lain sebagainya gitu kan. Terus yang selanjutnya ya ini revisi lagi, sama lah kayak tadi lah. Revisi lagi. Tapi ini waktunya lebih lama, sebulan gitu. Nanti setelah pengumpulan itu, terus kita juga ada jurnal gitu. Kita nulis jurnal juga, nanti dikumpulin juga di jurnal FEB buat nerbitin SKL tuh, surat keterangan lulus. Nah itu belum sampai di situ tuh, sebelum wisuda tuh. Nanti ada persyaratan, misalkan ada SKPI, bisa diganti magang juga, terus ada TOEFL, terus ada itu TOEFL kalau nggak salah minimal 450, terus kalau TOEFL tuh 375. Nah terus setelah itu baru kalau udah dipenuhi semua persyaratannya, nanti bisa teman-teman daftar wisuda. Nah itulah urutannya untuk mendapatkan gelar SE di FP. Kak mau nanya nih, sebenarnya mitos atau fakta sih Kak kalau kita harus punya senior yang bisa kita jadiin panutan gitu Kak dalam kuliah?
Ini sih sebenarnya kembali relatif lagi ya. Nah, kalau untuk punya panutan sih mungkin kalau buat kuliah gitu, buat menanyakan terkait perkuliahan, terkait dosen dikit perlu gitu. Bisa jadi buat ini sih, buat link-link juga sih. Tapi jangan terlalu berlebihan juga gitu. Oke. Kayaknya dari timeline, tahapan-tahapan semua yang dijelasin sama Bang Pras nih udah lengkap nih. Nah terakhir ada nggak Bang kayak nasihat atau tips and trick nih buat kita mahasiswa yang bakal ngelakuin itu? Ini bukan nasihat ya, ini kayak ya obrolan kosong aja sih sebenarnya dari saya. Ya jadi ini untuk teman-teman yang masih semester 5 atau 3, ya sebisa mungkin sih kalau mau mempersiapkan menuju ke sana tuh ya mungkin membawa perbekalan gitu. Antara lain salah satunya tuh banyak membaca jurnal, terus cari banyak masalah gitu. Terus kalau bisa sih ini yang nggak saya lakuin sih tapi waktu itu. Tapi ini kan sebuah penyesalan gitu ya. Jadi dicatat aja gitu kalau ada ini, oh misalkan Banten nih, nah miskinnya terlalu parah, terus ini kenapa sih gini-gini, terus coba dicatat, coba dibangun argumennya. Nah itu satu. Terus kalau bisa sih, nah, tadi itu yang kampus Merdeka, ya kalau bisa sih diikut sertakan lah gitulah. Gimana caranya itu, ya coba konsultasikan ke prodi gitu. Sebenarnya sih itu cukup bagus ya, tapi dengan syarat ya teman-teman, ya kuliahnya ya bener dulu lah istilahnya lah. Kalau bisa sih ya semester 7 tuh udah kosong, terus almost semester 8 juga udah kosong, tinggal skripsi doang. Jadi ya kita antara apa sih namanya, teori dan praktek tuh sama-sama ketemu gitu, punya titik temu masing-masing gitu. Jadi kan kalau kampus pendidikan ada dua ya, kalau ada berapa gitu pokoknya. Yang satu tuh kayak pemagangan, tapi yang satu kayak studi gitu, kayak kursus. Nah itu penting juga tuh kursus tuh. Kursus itu penting karena ya emang sekarang tuh zamannya udah berubah gitu. Talent juga udah berubah untuk apa digital sekarang. Kalau dulu serba ya manual apa segala macam itu tuh perlu diperhatikan juga gitu. Nah itu juga kalau mau cari pelatihan gratis juga banyak gitu, teman-teman bisa search lah gitu. Kalau untuk saya sih kemarin mengikuti ini apa digital talent juga, di data science juga tuh, itu sebulan pelatihan dan itu cukup baik sih, itu gratis juga. Dan juga ada juga yang pelatihan tapi diganti pulsanya gitu, tuh di situ juga ada. Nanti teman-teman bisa kejar skill-skill baru lah, skill-skill baru, dan kalau bisa sih adaptasi juga gitu. Terus ya sama mungkin ya critical thinkingnya juga di apa namanya, dijalankan gitu. Kalau di seminar critical thinking tuh ya ikut-ikut aja lah pokoknya lah, karena kan sudut pandang orang kan berbeda-beda dalam critical thinkingnya kan beda-beda ya. Jadi kita punya banyak perspektif mengenai critical thinkingnya masing-masing individu yang berbicara itu kan. Terus untuk pengerjaan skripsi sampai akhir sih ya itu sih ya tekun pertama, jangan sampai ada celah buat males lah, intinya kayak gitulah. Jangan ada celah sedikit pun buat males. Tapi ini bukan maksudnya harus kejar terus gitu ya, enggak, harus ada istirahatnya juga, tapi ya coba ditempoin gitu, dicatat kalau bisa kan. Kalau ada orang yang bikin planning gitu, oh bulan ini apa gitu, bulan itu apa gitu. Nah itu mungkin bisa juga gitu dipraktekkan gitu. Nah itu sih yang penyesalan yang waktu itu tidak sempat dilakukan karena belum merasa aja gitu, belum merasa penting waktu itu. Tapi sekarang mah kayaknya penting banget nih buat teman-teman tahu gitu. Coba deh pembahasan kita ini misalkan gua singkatin biar anak-anak misalkan maba, anak FFP 21 atau angkatan kalian 20 biar tahu. Jadi step-stepnya dari semester 1 sampai semester 5 belajar biasa ya Bang ya. Belajar biasa dapat matkul-matkul umum, matkul fakultas. Akhirnya semester 5 kita dapat konsentrasi mau perencanaan pembangunan atau otonomi daerah. Itu tuh kalian bisa pilih perencanaan atau konsentrasi Kopda. Nah, setelah itu dari semester 5 sampai semester 6 benar-benar konsentrasi, kita bisa tuh dari Kopda sama PP. Lalu ntar di semester 7 ada seminar penelitian ya Bang ya. Ada seminar penelitian, berarti itu macam matkul juga tapi namanya seminar penelitian. Dan kalau misalkan kalian ada yang ngulang, berarti di semester 7 itu adalah semester yang ganjil yang ngulang ya Bang ya.
Betul. Nah, Betul. Salah satu pilihan. Iya. ntar semester 8 yang ulang di semester genap, yang ulangnya di semester 8. Gitu ya Bang ya. Ntar setelah semester 7 udahan, dapat 120 SKS, baru kita bisa dapat yang 1/3, 2/3 kayak gitu ya Bang ya. Betul. Kompre, terus sempro sama skripsi. Nah itu bisa dipilih juga mau sempro dulu atau mau kompre dulu. Begitu ya. Nah, kayak gitu teman-teman yang melihat ataupun teman-teman di sini. Oke, mungkin itu aja sih yang pengen gue simpulin biar teman-teman pada tahu, biar teman-teman FP juga anak-anak maba tahu nih step-stepnya dari semester 1, semester 5 mau ngapain. Gitu. Terlebih lagi online ini ya digiatin lagi semester 1 sampai semester 5-nya biar dapat IP bagus, nggak ngulang di semester 7, semester 8. Gitu dah. Bener banget yang disampaikan Kak Bagja. Jadi timeline itu yang harus kita perhatiin nih sebagai mahasiswa yang masih semester awal atau kalian buat yang nonton mungkin kalian maba, kalian nggak kaget waktu menghadapinya. Jadi kalian udah ada persiapan gitu. Sekali lagi makasih Bang Pras. Mungkin Makasih banyak Bang Pras atas wejangan-wejangannya nih. Iya, terima kasih juga nih teman-teman EPS. Semangat terus nih buat ngejalanin kepengurusannya. Semoga sukses. Amin, semoga sukses juga. Amin. Semoga sukses juga Bang Pras dan dilancarkan lulusannya ya Bang. Amin. 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 Bang Pras. Oke Bang. Lanjutnya nih kayak gue ngeliat sesuatu, kayak ada kumpulan-kumpulan foto yang gue temui di sebuah drive. Itu jadi gue pengen tahu aja. Ini kayak gue jelaskan dulu aja kali ya. Wah, boleh tuh, apa tuh? Dibuka. Apa ya, Kak? Serius gue nggak tahu itu apaan emang. Nggak tahu, Kak. Ya. Kata yang mana? Nggak Nggak tahu. Gak ikutan briefingan tadi Elsa. Wah, ada 3, 2, 1, tara. Ini apa? Apaan weh, gue belum lihat. Oh ya. Oh, Oke, ini ya. Jadi nanti gue bakal pilih satu foto dan ada foto itu kalian jelasin ini foto momen saat apa. Oke, 3, 2, 1. Anjas. Lagi ngapain nih? Habis ribut. Misalnya kemarin gini banget habis diapain dia? Sebelum pertikaian aja Ada nama apa? pertikaian itu. Ini banyak banget nih wajah. Ini dia kan marah-marah banget ya. Itu pas lagi kita bikin gitu bicara satu. Oh gitu. Lanjut. Masih awal-awal. Kenapa begitu? Tahu ya kenapa kayak gitu coba. Yang lain ada bagus. Ini bagus. Ayo di belakang. Itu jadi thumbnail tuh thumbnail. Udah kayak keluarga. Ini lagi atur bang. Lagi mau lebaran itu. itu besok puasa. Besokannya puasa ini. Oh iya benar-benar. Bikin poster sendiri gitu. Selamat begitu. Iya, dari kita sendiri kita bisa. Oke, lanjut kali ya. Ini kok beda bajunya ngapain nih? Sama ya. Beda ini sebelum kita bikin. Itu pertama kali Pertama kali kita ketemu kan guys. Oh iya, nggak ada ajengnya. Ini masih kaku gitu ya. Masih sama tempatnya di rumah. di rumah Bang Biat. Udah tongkrongan banget. Layoutnya sama ya? Iya, di situ-situ doang. Tongkrongan. Oh ini nggak ada aja. Lanjut kemana nih? Aja. Ajeng kemana nih Ajeng? Lanjut. Masih ada. Nih, yang belum ganti foto sendiri. Aduh. Itu beda. Lihat deh. Ada yang setengah nggak ada mukanya. Ada yang mana doang? Gila doang. Tidak doang. Yang parah Bang siapa? udah kebagian. Itu si Eka sama Elsa anjir udah di bawah. Iya, bukan banget udah pengen kecil. Gua mah Lagi mana sih? Jauh deh tuh nggak tahu di mana. Mana, Kak? udah planet sih. Jauh pokoknya. Cuman datang buat foto doang habis kembali. Apa ini? Selamat datang. Ini selain tadi ayo nggak bisa kalah sih. Dua ayo. Mana tuh? Nggak bisa keluar? Ya, lagi pandemi sekolah susah kalau mau keluar. Ayo. Itu juga lagi harus mudik sih, jauh juga pasti. Mengerikan tuh, sampai setengah jam ya. Mengerikan ya. Tapi alhamdulillahnya selalu mengasih wejangan-wejangan. Ya kan? Itu lontong enak banget. Kangen baksonya ya, Jak? Iya, ada bakso juga. Kita kayak ngelawan yang buka bersama Jepang juga. Oh, ini pas lagi puasa ya? Iya, Iya, betul. Buka puasa. Benar. Soalnya kanan kiri kan. Makan bikin tadi. Iya, oke. Oke, langsung lanjut tadi ya ke berikutnya. Tadi Sebentar foto ada. Tara. Anjas. Foto main basket nggak ada ya? Oh enggak. Main basket si Elsa ikutan sih. Main basket. Kan gue
Gua ngalah demi anak-anak. Benar-benar kayak gitu. Ini kita cuma lihat Bang Pres doang, iri. Seloket bareng-bareng beli cuma berapa ini? Beli cuma berapa? Ini siapa? Anggota baru. Nggak tahu. Oh ya ini deh. Jangan kita juga. Aduh masa-masa. Cuma nanya ke abangnya doang berapa, pas tahu mahal kabur. Nah, jadi naik mana nggak boleh berdua. Membumbukan nggak sih ini gambar membumbukan gitu? Iya kita Iya. emang ini gitu Mas William. Cuma ngeliatin dari luar doang, Del. Yang lain pada main anak kecil, kita cuma ngeliatin doang. Cuma tanya Terus doang. untuk- Pergi dong. Tapi abang-abang juga pada kaget kalau tanya udah kelas berapa kuliah. Terima kasih semuanya buat yang udah nonton sampai detik ini, sampai akhir ini. Jangan lupa di note semua pelajaran-pelajaran pentingnya. Terus juga terima kasih udah bersedia menonton kami dan mendengarkan kami. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Yang penting view-nya di atas 100 dah gitu. View-nya di atas 100. Yuk, foto yuk. Satu, dua, tiga.